Apa yang membedakan kami dengan dunia ini? Apa yang membedakan engkau dengan ilah-ilah yang lain? Yaitu anugerahmu besar. Kasih karuniamu melimpah. Karena kasihmu lebih besar dari apapun juga. Ketika kami tidak mampu, engkau memberi kemampuanmu. Ketika kami berdosa, engkau datang dan memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Ketika kami harusnya dihukum, tapi justru engkau datang dan menyatakan kasih-Mu. Sekali kami di tangan-Mu, sekali kami di hati-Mu, engkau tidak akan pernah melepaskan kami. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang seperti engkau. Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus. Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapa, hamba berdoa, di dalam nama Yesus, wahyukan akan diri-Mu. Roh Kudus tolongin setiap kami, supaya kami bisa melihat kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu memerdekakan kami. Dan di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Taruh perkataan-Mu Tuhan, sebab firman-Mu yang kami butuhkan. Firman yang fresh dari hati-Mu sendiri. Kau bicara bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Beri salam kiri kanan. Bilang, hari ini hari yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Karena banyak anak muda di sini, saya rasa lebih muda lagi 20 tahun. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oma-oma juga nggak kalah ya. Lebih muda 40 tahun lagi ya. Opa ya. Kalau Yosua dan Kaleb berkata, kekuatanku masih tetap sama seperti 40 tahun lagi. Saya melihat opa dan oma ini. Wow, tadi jemput tamu saya bilang, wah luar biasa. Kekuatanku masih tetap sama, amin. Sebab ada sukacita. Kenapa? Karena mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Amin, saudara? Amin. Amin. Baik, saya akan sharing firman Tuhan. Saya beri tema, Abba Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Markus pasal 14 ayat 36. Saya boleh dibantu. Markus 14 ayat 36. Sudah? Oke, LCD-nya. Ya. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Penyerahan adalah level tertinggi dari sebuah iman. Kadang-kadang orang struggle di dalam hidup. Struggle itu bergumul dengan sulitnya. Karena dia tidak berserah bahwa kehendak Bapa lah yang terbaik. Amin. Kadang-kadang yang terjadi, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kalau Yesus saja berkata, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Apalagi setiap kita mau percaya bahwa kehendak Bapa adalah yang terbaik bagi kita. Mungkin hari ini kita bilang ini yang terbaik. Tapi kita akan tahu bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Amin, saudara.
Abba, Bapa. Sama seperti Yesus. Setiap kali kita berdoa, kita panggil Bapa kita, Abba, Bapa. Karena kita adalah anak-anaknya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ada yang terlalu sulit bagi Tuhan? Tidak ada. Bagi Tuhan terlalu mudah. Tapi kehendaknya jauh lebih mulia daripada mujizatnya. Ada banyak orang menginginkan mujizatnya. Tapi kehendak Tuhan yang saudara lakukan itu lebih mulia daripada mujizatnya. Yesus bisa mengirim bala tentara, Bapa bisa mengirim bala tentara surgawi. Tapi dia tidak melakukannya. Karena untuk melakukan kehendak Bapa itu lebih daripada mujizatnya. Amin. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 12. Di sini kita akan lihat bagaimana setelah Yesus disalibkan, setelah penyerahannya di Taman Getsemani, ternyata oleh karena pengorbanan Yesus, kita semua mulai dari murid-murid saat itu, mereka mendapatkan berkat. Yaitu apa? Roh Kudus turun atas mereka. Sehingga firman Tuhan berkata, Yesus berkata, engkau tidak lagi yatim piatu. Artinya kita nggak sendirian. Beritahu kiri kanan saudara, engkau tidak sendirian. Ada Roh Kudus. Wow. Yang menyertai. Ada Roh Allah yang menyertaimu. Amen. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia mereka tidak mengenal dan mereka tidak memiliki Roh Kudus. Tapi saudara dan saya, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus menyerahkan hidupnya. Kualifikasi daripada engkau menerima Roh Kudus bukan karena kesalehanmu, tapi oleh karena Kristus yang mati di atas kayu salib. Amin, saudara. Dan oleh karena Roh Kudus ada di dalam kita, engkau bisa merasakan, engkau bisa mengalami, saudara bisa bergaul dengan dia. Hari-harimu, waktu-waktu saudara, engkau merasakan itu. Dan ada dia berikan damai sejahtera, dia berikan kuasanya, dia berikan penyertaannya, dan banyak hal, pertolongannya. Dan saudara bergerak di dalam itu. Sehingga hidupmu benar. Hidupmu berkemenangan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Kekristenan tanpa mengalami Roh Kudus sesungguhnya adalah sebuah keniscayaan. Sebuah hal yang harusnya tidak terjadi. Agama membuat kekristenan itu hanya sebatas liturgi, sebatas apa? Simbol. Tapi kekristenan sesungguhnya adalah Kristus hidup di dalammu. Kristus nyata di dalam hidupmu. Kristus terlihat setiap hari di dalam hidup kita. Amin. Mari lihat Kisah Para Rasul. Ayo baca sama-sama sampai ayat 12. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Lanjut sampai ayat 12 ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumulah mereka orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontius dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 12. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Saudara, saya tidak sedang mengajar tentang berbahasa roh, tapi sebelumnya saya ingin saksikan. Satu kali saya ada di sebuah daerah di China, dan tiba-tiba saya berbahasa roh. Dan kemudian keluar bahasa China yang sangat otentik, sangat kuno. Tapi kebetulan ada orang yang di sana yang mengerti. Apakah saya mengerti? Tidak. Orang itu mengerti. Dan kemudian dia tercengang, saya tidak tahu kenapa bisa. Dan kemudian setelah waktu ibadah itu, kemudian dia bersaksi. Dan dia berkata, Pastor, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Tadi kamu ngomong tentang siapa Kristus itu. Padahal saya sedang berbahasa roh. Dan dia berkata, apakah kau fasih dalam bahasa Cina apa gitu. Saya berkata, tadi itu Roh Kudus yang memberikan kata-kata. Saya sendiri tidak mengerti, seperti kata firman Tuhan. Tapi dia kemudian menerjemahkan dan membuat saya menangis. Jadi saya berkata, saya bilang, di dunia ini begitu banyak bahasa. Amin. Hari-hari ini sosial media sedang mendiskreditkan tentang karunia berbahasa roh. Tapi saya mau berkata, saudara, bahwa berbahasa roh itu memang ada. Tapi mengenai ada yang palsu, itu urusan mereka. Ada yang tidak percaya, itu urusan mereka. Bagian saya dan saudara, bangunlah dirimu. Berbahasalah roh, apalagi ketika saudara sedang berdoa sendiri. Amin, karena itu membangun manusia rohmu. Saudara yang setuju dan saya lambaikan tangannya. Amin. Dan Abah Bapa, peristiwa yang terjadi menggambarkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Kalau saudara ingin bekerja dan melihat Tuhan bekerja dengan tidak ada yang mustahil, perhatikan di ayat ini. Mari lihat ayat yang pertama. Yaitu, hiduplah dengan sehati. Unity. Amin. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ayat pertama. Ayat pertama, sayang. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Firman Tuhan yang lain berkata, mereka sehati berkumpul di tempat itu. Ketika manusia sehati, ketika keluarga sehati, sesuatu pasti terjadi. Jadi jaga kesehatian, saudara. Karena untuk mencapai kesehatian diperlukan kerendahan hati. Diperlukan visi yang sama. Iblis adalah satu-satunya oknum yang tidak suka ketika anak-anak Tuhan sehati. Karena dia tahu Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, di mana orang hidup rukun, Tuhan akan perintahkan berkat-berkatnya. Mazmur 133 ayat yang pertama. Nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga. Seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kekuatan sehati begitu powerful. Sebab Tuhan memerintahkan berkat. Seringkali kita berpikir sehati itu berarti uniform. Oke, kita sehati. Mari kita pakai baju warnanya sama. Berarti kita sehati. Itu bisa juga. Tapi sehati bukan hanya sekedar di luar, tapi di dalam sini loh. Sehati waktu kita bisa menerima perbedaan orang lain. Amin. Amin. Sehati waktu kita mengasihi di tengah perbedaan. Sehati adalah waktu kita mau mengusahakan itu untuk kita duduk sehati bersama-sama. Amin, saudara. Hidup rukun. Amin, saudara. Anak-anak Tuhan itu dikenal dengan apa? Hidup rukun. Mama saya tadi malam kita pergi makan di Bambuden, ada tamu. Ada adik saya Hendra datang, selfie, istrinya. Setiap minggu saya selalu punya waktu untuk duduk bersama-sama dengan mama dan adik-adik. Sesibuk apapun saya akan usahakan. Khusus untuk mama saya seminggu 2 kali atau 3 kali. Padahal saya cukup sibuk, saudara. Tapi saya akan usahakan. Kenapa? Karena saya penting untuk sehati. Apakah selalu ada pemikiran yang sama? Kadang-kadang berbeda. Tapi saya harus tunduk pada otoritasku. Ketika saya sudah mengusahakan mama tetap bicara seperti ini. Ya oke. Saya usahakan buat tunduk. Sepercaya, sepakat. Amin, saudara. Amin. Saya tidak bilang mamaku, kok mama sudah 70 tahun. Sudah tidak usah campur. Mama tidak usah bicara. Saudara, sehati perlu terus diusahakan. Amin. Sehati itu selalu ada damai di hati kita.
Amin. Damai. Kalau selalu ada damai, maka Tuhan perintahkan berkat. Amin. Amin, saudara. Lihat kerohanian seseorang. Bukan dari pinternya pelayanan. Bukan pinternya bicara. Tapi waktu menghadapi masalah, lihat bagaimana responnya. Apakah dia mau mengalah? Ataukah dia marah? Apakah dia memberi damai? Ataukah dia membenci? Saya berdoa bahwa kesehatian kita mengerti bahwa kita berbeda, tapi kita satu. Amin. Kita berbeda, tapi kita punya Tuhan yang satu. Kita punya Roh Kudus yang satu. Jadi kita mesti mengusahakan selalu untuk sehati di dalam keluarga kita. Saudara, cek baik. Kalau ekonomimu belum pulih, kalau saudara tidak mengalami berkat Tuhan, cek yang pertama, apakah engkau sehati dengan suamimu? Sehati dengan orang tua saudara? Sehati di dalam keluarga? Kalau terus mengalami pertengkaran, bagaimana caranya Tuhan perintahkan berkat? Tapi waktu saudara sehati, Tuhan perintahkan berkat. Mereka harus mengalami pergumulan, ditinggal oleh Yesus. Dan kemudian mereka mendengar janji Tuhan dan mereka kumpul 120 orang di loteng atas sehati. Bukan satu hari, saudara. Mereka tunggu, tidak tahu kapan, saudara. Tapi Tuhan datang. Yang kita tahu 40 hari. Kemudian Roh Kudus turun atas mereka. Amin. Dicurahkan di tengah-tengah orang percaya. Saudara ingin lihat hal yang mustahil terjadi? Sehati. Amin. Karena Roh Kudus tidak bisa bekerja dengan lebih luar biasa kalau saudara tercerai-berai. Tapi kalau saudara sehati, saudara akan lihat Roh Kudus akan bekerja begitu luar biasa. Dia akan turun dan bekerja mengurapi setiap kita. Wow. Di ayat yang kedua, Kisah Rasul 2 ayat yang kedua, di sana dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Turun angin bertiup. Waktu angin bertiup, saudara, jangan panik. Sebab ketika angin bertiup, itu tanda bahwa Roh Tuhan sedang bekerja. Saya teringat di Keluaran 14, ayat 21 dan 28. Ketika angin bertiup, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, laut Teberau terbelah oleh angin itu, membentuk tanah. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Saudara baca terus. Angin itu membuat laut terbelah. Biarkan angin Roh Kudus yang membawamu, sehingga dia yang membuka jalan. Amin. Andalkan Tuhan. Dia Bapamu. Andalkan Dia. Dan Dia yang melakukannya, membuka jalan bagimu.
mustahil untuk laut itu. Oh, mereka bangsa Israel panik karena sepertinya didesak sampai jalan buntu. Gak ada jalan. Sampai bangsa Israel bilang begini, Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Sehingga kau mau mengubur kami di tanah ini. Saudara, mengubur kami di laut. Itu tentara Mesir yang begitu hebat dengan senjatanya, dengan kereta-keretanya. Sedangkan bangsa Israel aja berjalan dengan tangan kosong. Bukan untuk siap berperang. Mereka dikejar oleh musuh. Saya mau bilang gini. Kadang-kadang sebelum angin bertiup, saudara harus mengalami yang namanya didesak oleh keadaan. Diam, tenanglah, walaupun seperti tidak ada jalan. Tuhan akan buka jalan yang mustahil bagimu. Amin, saudara. Kalau orang nggak percaya, dia bilang, Papa kenapa sungguh-sungguh? Diam, saudara. Tuhan sedang menuntun suamimu. Kenapa tidak ada pertolongan? Berharap sama si A, tidak. Sama si B, tidak ada. Itu tidak ada jalan. Keadaan makin sulit. Itu Firaun bukan makin diam, makin gila dia. Hendak membunuh Musa dan bangsa Mesir. Saat itu Musa punya apa? Tongkat. Ingatlah, di setiap hidup saudara, engkau punya Yesus. Amin. Tanganmu terangkat. Engkau mempercayai Tuhan sampai detik ini. Tuhan yang sama bekerja kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Angkatlah tanganmu waktu tidak ada jalan. Sebab Dia akan mengirim anginnya bertiup. Roh Tuhan bekerja. Sabar menantikan. Sebab Dia yang membuka jalan bagi setiap orang yang tidak ada jalan. Saudara baca sampai akhir dan saudara dengar, lihat angin yang sama kemudian juga bertiup menutup lautan itu. Dan semua orang Mesir, Firaun dan seluruh tentaranya mati, tenggelam. Saudara, andalkan roh Tuhan di hidupmu dan biarkan Dia yang bekerja. Amin, saudara. Andalkan roh Tuhan. Makanya anak Tuhan itu tidak perlu stres. Kalau saudara stres, engkau sedang mengandalkan kekuatanmu. Colek kiri kanan suami istri berkata, hei, jangan stres. Ada yang bilang gini, Pak, ini sudah akhir bulan. Utangku banyak, Pak. Belum terima gaji, bayar utang. Tuhan bilang, jangan stres. Mulai bulan depan jangan berutang lagi. Karena Dia Tuhan yang menyediakan. Amin, saudara. Amin. Ada yang bilang, kok Bapak Gembala tahu ini? Bapak Pendeta kok tahu? Dia Tuhan yang melakukan mujizat. Angin bertiup, saudara. Ayat yang ketiga. Ya, Kisah Para Rasul 2, ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Yang ketiga, ketika Tuhan lakukan hal yang mustahil, ingatlah bahwa ada api yang turun atasmu.
Nantikan hal itu. Kuasanya yang turun bagi setiap kita. Dan waktu api itu turun, itu artinya apa? Tuhan nyatakan mujizatnya. Di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 39, satu kali bangsa Israel di zaman Elia, mereka kekeringan 3,5 tahun. Dan kemudian Elia ditantang oleh 400 nabi Baal. Dan waktu Elia ditantang hal itu, kemudian berkatalah, bawa masing-masing persembahan. Kalau persembahanmu, kalau engkau punya Allah yang hidup, maka api akan turun atas persembahan itu dan membakar persembahanmu. Tapi kalau Allahku yang hidup, dia akan membakar persembahan itu. Saya pernah khotbah di sini kalau saya nggak salah akan hal itu. Dan kemudian yang terjadi adalah Baal ternyata hanyalah ilah, tidak memiliki kuasa. Tapi Allahnya Elia turunkan api. 1 Raja-Raja 18 ayat 36. 1, 2, 3. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ayat 37. Jawab aku, ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang ada di dalam parit itu habis dijilatnya. Haleluya. Orang bilang kalau ada api, ada air, api itu padam. Itu kalau api dari dunia. Tapi saya mau berkata, kalau api dari surga, bahkan air dilahap habis, dan api itu tidak akan pernah padam. Saya mau berkata saudara, biarkan apimu terus menyala dalam keadaan apapun. Biarkan apimu terus terjaga dan menyambar di dalam hidupmu. Jangan biarkan padam. Keadaan apapun, tantangan apapun yang membedakan engkau dengan yang lain. Karena engkau punya api Roh Kudus di dalam hidupmu. Ada masalah tidak membuat engkau loyo, justru membuat engkau makin sungguh-sungguh. Istilah saya gila-gilaan. Mau tahu rahasia saya hidup dengan Tuhan bagaimana? Makin ada masalah, saya semakin sungguh-sungguh. Makin besar masalahnya, saya makin gila-gilaan dengan Tuhan. Anak-anak sudah tahu, kalau Bapak sudah ambil puasa, mulutnya tidak akan memberitahu masalahnya apa. Tapi orang sudah tahu, anak, bahwa tantangannya itu besar. Jadi iblis, saya berkata, masalah diizinkan Tuhan, tapi tidak bisa menghentikan langkah Tuhan di hidupku. Tidak bisa menghentikan langkahku berjalan bersama Tuhan. Justru semakin sungguh-sungguh. Amin. Baal boleh datang 450 Baal menantang Elia. Tapi Elia menghadapinya karena dia kenal satu, bahwa api Tuhan adalah api yang sungguh-sungguh dari Allah yang hidup.
turun dari surga, membakar persembahan mereka. Dan firman Tuhan menulis, setelah itu segeralah bunyi derau hujan turun. Kalau ada api Tuhan di hidupmu, saudara, maka hujan berkat itu menyusul dalam hidup saudara. Jadi ketika ada tantangan dan masalah, jangan kecil imanmu, jangan takut, tapi berserulah kepada Tuhan, karena roh Tuhan, api Tuhan akan turun atasmu, dan engkau akan memenangkan peperanganmu. Seseorang yang akan dipakai Tuhan, seseorang yang akan dipercayakan hal yang besar, harus di-exercise imannya, kapasitasnya. Lewat apa? Masalah, peperangan, tantangan. Amin. Oh, mulai mandu-mandu. Iya. Siapa yang rindu untuk melihat pekerjaan Tuhan yang besar atas gereja ini, atas saudara? Jadi kalau saudara sedang di-exercise, sedang ditarik imanmu, jangan komplain. Amin? Amin? Kalau sedang ditarik iman saudara, jangan marah. Karena kau sedang dipersiapkan pada perkara Tuhan yang besar. Amin. Saya mau berkata, Tuhan ingin persiapkan Siloam dan hambanya Panton. Bukan karena dia anak rohaniku, tidak. Tapi waktu saya berdoa, biarkan roh Tuhan lebih lagi turun atasmu. Tuhan sudah siapkan tempat. Tapi waktu dia lagi doa puasa dan dia berkata, Pak, saya mau berdoa buat tempat doa puasa. Bapak, doakan saya. Bantu doa. Bersama istrinya saya doakan. Tiba-tiba Tuhan berkata gini, jangan hanya terlalu mudah Tuhan kasih tempat. Tapi yang Tuhan mau, kapasitas ilahimu sedang diperbesar Tuhan. Amin, saudara. Amin. Amin. Wow. Dan yang tidak mudah adalah kalau kapasitas ilahi itu yang kerjakan orang dekat. Kalau orang jauh mah enggak apa-apa. Yusuf harus dibuang oleh 11 saudaranya. Keren lagi saudaranya, saudara. Bukan sudah dibuang, dia bilang begini, wah, daripada kita rugi cuma buang saja, mending apa? Jual. Keren gak saudara begini? Hah? Keren gak saudara? Hah? Bilang Allahku keren. Memberikan saya saudara yang keren-keren. Jangan bilang saudaraku jelek ini. Dan kabarnya lagi, kasihan Yusuf yang paling bungsu saat itu. Ada Benyamin adiknya. Dia yang ke-11. Dia tidak komplain. Sebab dia tahu mimpi itu mesti terjadi. Tapi Tuhan perlu mempersiapkan dia 13 tahun. Dan cara Tuhan mempreparing dia tidak mudah. Tapi yang timbul adalah hikmat Tuhan. Esau memburu-buru Yakub sampai Yakub harus pergi kerja di mertuanya. Laban 14 tahun kerja gratis. Tidak dapat apa-apa. Dapat istri sih. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Karena Tuhan berikan dia hikmat ketika sedang bekerja melayani dengan sungguh-sungguh. Preparing.
Persiapkan. Wow, waktu WL, pemain musik, jangan happy. Bayangkan ribuan orang sedang kau bermain musik. Dan itu level main musiknya sudah harus beda. Bukan tentang tindisan nadanya, tapi setiap nada itu dari surga. Sehingga ketika engkau main, ting, orang langsung wah, ketemu Tuhan. Orang langsung bertobat, dilawat Tuhan. Ketika engkau khotbah, berbeda. Ada kuasa. Api Tuhan turun. Amin. Kekeringan Israel 3,5 tahun. Ketika api Tuhan turun, suddenly saat itu hujan juga turun berikutnya dengan sangat derasnya. Sehingga tidak ada lagi kelaparan di seluruh Israel saat itu. Jadi kalau ada roh Tuhan di hidup kita, jangan takut. Bersamaan dengan itu, pasti ada berkatnya. Jangan inginkan hanya berkatnya. Inginkan api itu terus ada dalam hatimu. Amin. Jaga api itu. Ayat yang ketiga bagian B yang tadi, api turun dan semua orang dipenuhi dengan roh Tuhan. Terima sentuhan ilahi. Jangan tutup hati. Buka hati. Banyak orang saat itu dia tidak membuka hatinya. Roh Tuhan tidak bisa bekerja. Buka hati saudara. Terima. Kenapa Tuhan izinkan engkau sampai harus hands up? Angkat tangan. Karena dengan itu hatimu mudah terbuka. Manusia itu punya tubuh. Di dalam tubuh ada jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Di dalam jiwa itu kemudian ada roh, hati. Roh di dalamnya. Kenapa seringkali masalah, tantangan, ujian, desakan terjadi? Supaya hati saudara, supaya jiwa saudara ini bisa seperti biji yang sebelum bertunas dia harus pecah dulu. Ditanam. Baru kemudian dia pecah. Waktu dia pecah baru timbullah benih. Saudara tidak bisa nyembah Tuhan kalau saudara tidak bisa membuka hati. Ketika ada masalah terjadi, begitu saudara duduk, tiba-tiba saudara merasakan Tuhan hadir. Tiba-tiba air matamu mengalir. Tiba-tiba kau merasakan kasih Tuhan yang begitu. Kenapa bisa? Karena jiwamu sedang pecah. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Jadi ketika hatimu pecah, muncul roh penyembahan itu yang murni naik ke Tuhan. Jadi orang bisa nyembah Tuhan dari jiwanya. Oh, ingat masalahnya dia nangis. Itu baru nyembah secara jiwa. Tapi ketika nyembah dari roh, saudara tidak ingat masalahmu. Saudara tidak ingat hal yang lain. Saudara hanya merindukan Tuhan. Sehingga kau worship. Kau rindukan Tuhan. Saudara, pergaulan yang karib itu yang Tuhan rindukan. Tidak cukup kita hanya sibuk melayani.
Tapi harus punya waktu yang spesial untuk bergaul karib dengan Tuhan. Hirana takaya shana. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa Latin. Seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka. Dan untuk mengatakannya. Saudara, kita telah baca semua. Poin yang berikutnya adalah. Bahwa semua orang yang hadir. Telah berubah. Hanya Roh Tuhan yang membuat orang berubah suddenly. Tiba-tiba. Dari seorang pemabuk bisa menjadi seorang yang membuang. Dari seorang bersinah kemudian berubah. Dari murid-murid yang takut berubah. Suddenly mereka semua berubah. Saudara, semua pelayanan dan hidup kita tidak mampu tanpa Roh Tuhan yang memenuhi kita, yang merubah. Bergantunglah kepada Roh-Nya sepenuhnya. Maka Dia yang akan mengubah setiap kita. Jangan hanya punya kesaksian 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tapi milikilah kesaksian setiap hari. Semua orang yang hadir itu berubah. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 14. Kita akan melihat bahwa murid-murid itu berubah. Petrus itu mengalami perubahan yang luar biasa. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 12 sampai 14. Pasal yang kelima. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Ayat 13. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Haleluya. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki dan perempuan. Saya ingin berkata di dalam nama Yesus, jumlah jemaat Siloam makin hari makin bertambah banyak. Sebab Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah gereja ini. Andalkan Roh-Nya dan Dia akan bekerja. Dia akan bertiup. Dia akan berhembus. Api Tuhan akan memenuhi setiap saudara. Engkau akan mengalami kuasanya. Dan orang-orang akan datang. Karena mereka melihat Roh Tuhan ada atas setiap saudara. Ketika jumlah mereka bertambah banyak. Ada orang yang mendapatkan porsi juga lebih. Kenapa? Karena dia punya kerinduan lebih. Siapa itu? Petrus, saudara. Kisah Para Rasul 5, lanjutnya ayat 15 dan 16. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai dan tilam. Supaya apabila siapa? Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Wow. Dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat dan mereka semua disembuhkan. Saya pernah satu kali di daerah Mambi, saudara. Mambi itu kalau saudara tahu dari Mamasa perempatan dengan Mamuju. Kemudian ayat ini menjadi rema. Ada orang yang stroke digotong di bawah. Bahkan saya tidak mendoakan. Ayat ini berkata apa? Biar bayanganmu. Dan saya berkata, Tuhan, orang ini sudah menunggu 7 hari. Dan seperti bayangan Petrus, menyembuhkan orang sakit. Hari itu, saya berkata pada orang yang sakit,
kuasa yang sama, Roh Kudus yang sama, urapan yang sama. Saudara tahu, orang yang kena bayangan tiba-tiba bangkit, bahkan 3 jam sebelum ibadah dimulai. Dia bangkit dan dia berlari keliling rumah. Dia tidak sabar, dia keliling kampung. Dan membuat segala kemuliaan buat Tuhan. Saya mau berkata, rohnya masih tetap sama, bekerja. Bahkan sebelum dia memanggil orang-orang. Jadi ibadah dimulai 3 jam sebelumnya. Padahal kalau di kampung itu nggak biasa, saudara. Tapi Roh Kudus bekerja, begitu banyak orang yang disembuhkan. Saya berdoa bahwa saudara punya roh spirit yang seperti spons. Pernah lihat spons? Kalau Anda punya tisu, ada air, tisu ini dipakai buat lap, dan airnya diserap dengan tisu ini. Tapi ibu-ibu pasti punya spons di rumahnya. Dan spons itu, saudara taruh air, ada air di sana, saudara tinggal taruh spons itu, dan spons itu, saya berdoa, roh saudara benar-benar lapar dan haus. Engkau benar-benar rindu untuk dipakai Tuhan, sehingga saudara punya cukup kelaparan dan kehausan untuk belajar, untuk berjalan dengan Tuhan, untuk bertumbuh, untuk dipenuhi oleh roh Tuhan, dan untuk siap untuk dipakai oleh Dia. Dan engkau harus punya kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Satu kali Pak Agung dia mengajari saya tentang spons ini. Dan bagaimana caranya menyedot hal yang rohani. Kalau hamba Tuhan bicara, jangan pernah bilang, itu buat orang. Itu buat si dia. Tapi ketika dia berbicara, dan saudara tahu itu Tuhan, miliki kepekaan dan kehausan, dan sekaligus bicara begini, Tuhan, aku mau itu. Jadikan itu di hidupku. Tuhan, aku mau melakukannya. Tuhan, aku rindu. Seperti saudara dapatkan jalan pintas. Dan engkau mengalami anugerah Tuhan. Cukup laparkah engkau? Cukup hauskah? Kadang-kadang kita menganggapnya biasa. Kadang-kadang kita tidak didapati Tuhan cukup lapar dan haus. Tapi kalau engkau memiliki rasa lapar dan haus, maka engkau akan melatih dirimu. Engkau akan menyedotnya, mengambilnya, melakukan apa yang Tuhan katakan. Satu kali saya baca sebuah buku, bagaimana kebangunan rohani terjadi di Korea, Paul Young-ichong. Dan dia menulis tentang dia puasa 7 tahun. Dan tiba-tiba Roh Kudus beritahu ke saya. Saya diajari tentang bagaimana 1000 hari, memperkirakan 1000 tahun damai. Dan tiba-tiba Roh Kudus beritahu, mau enggak engkau doa puasa 1000 hari?
3 tahun. Itu tahun 2007, saudara. Makannya malam, puasa sampai jam 6 sore. Kadang-kadang saya masuk ruang doa, saya bukanya jam 10 malam. Karena saya kasihkan doa mulai jam 6, setengah 7, terus sampai. Siapa di sini kalau puasa bukanya 2 porsi, lebih banyak? Itu bukan puasa. Itu menahan lapar. Saudara mau tahu puasa? Saudara mau tahu puasa? Itu melatih engkau lapar dan haus akan Tuhan. Saudara mau tahu puasa? Puasa itu dimulai waktu apa? Kau sudah mulai lapar. Jadi kalau saudara mulai lapar baru saudara buka, itu belum puasa. Colek kiri kanannya. Ternyata kita belum puasa ya. Saudara setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Kalau saudara puasa, itu berdengar dari Tuhan, Tuhan suruh puasa, benar gak? Ya apakah itu lewat Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta, pokoknya pemimpin atau saudara dengar dari Tuhan. Tapi untuk bukanya, please, tanya Tuhan lagi. Mungkin puasa di sini biasa setiap Sabtu. Tiba-tiba Tuhan bicara, Pak Anton, bukanya hari Senin. Puasa 3 hari. Lanjut puasa Ester. Saya pernah begitu, saudara. Pergi penginjilan lagi puasa. Dan waktu lagi puasa, sudah hari ke-7. Saya bilang, yang mau ikut mesti puasa 7 hari 7 malam. Sepanjang pelayanan tidak ada yang makan. Pak Maksi ikut ya? Oh, Pak Maksi ini ada saksi. Tiba kita di Pak Maksi bilang, Pak, napas saya sudah sampai di sini. Tahu nggak saudara? Dia sudah masak, gitu. Tiba-tiba doa bilang, tambah 1 hari. Puasa 7 hari sudah berat, tambah 1 hari jauh lebih berat dari yang 7 hari, saudara. Kenapa? Udah pengen buka. Tapi itu melatih lapar dan hausmu akan Tuhan. Ketaatan saudara. Ini penting. Saudara mesti latih. Dengan cara apa? Dengar-dengaran dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah patok Tuhan. Di tengah puasa itu, tiba-tiba Tuhan suruh puasa Daniel. Ya sudah saya lakukan. Bukanya buka Daniel. Puasanya tetap sampai jam 6 sore. Tengah-tengah itu, saya puasa 14 hari tidak makan, tidak minum. Ya saya lakukan. Saya tidak bilang Tuhan nanti sudah selesai 3 tahun. 1000 baru saya datang. Miliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Dan orang yang punya rasa lapar dan haus akan Tuhan, punya satu ciri. Dia dengar-dengaran pada Tuhan. Jadi bukan orang memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kalau begitu, saya doa 5 jam, dulu 2 jam. Itu juga bagus. Tapi sudah doa maki-maki orang bikin apa? Sudah berdoa marah-marah bertengkar bikin apa? Tapi orang yang lapar dan haus, dia mentaati. Dia mau melakukan. Kalau saudara lihat, waktu roh Tuhan turun atas saudara, potensimu yang selama ini tidak terlihat, ini poin berikutnya, akan keluar. Saudara baca di ayat Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Potensi Petrus keluar. Dia dulunya penakut,
Tiba-tiba dia bicara. Dia berkata-kata. Di depan orang banyak. Di depan orang-orang Yahudi. Dia berkata-kata. Potensinya itu keluar. Ada banyak potensi dalam hidup kita. Siapkan diri saudara. Untuk Tuhan pakai kita. Dan biar potensimu itu keluar. Saya mengenal seorang ibu yang sederhana. Mungkin dia tamat SMP saja. Atau SD. Sangat sederhana. Tapi yang luar biasa adalah anointingnya. Usianya sudah 80 tahun kira-kira. Tapi yang luar biasa adalah urapannya. Ketika dia doakan orang. Dan dia bilang begini. Di dalam nama Yesus. Kau yang sakit. Berjalanlah. Saudara, orang itu berjalan. Kenapa? Kenapa? Potensinya semakin kuat. Urapannya semakin kental. Semakin ditambah-tambahkan. Saya ingin berkata buat pada orang tua. Please jangan urusi hal-hal dunia lagi. Please tolong jangan urusi anak-anakmu saja. Sehingga saudara stres. Saudara, urusi dirimu mempersiapkan untuk kerajaan surga. Dan mulai jadi berkat melayani jiwa-jiwa. Cari jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Jaga hatimu. Jangan jengkel, saudara. Rizki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Makin rajin baca firman, makin rajin berdoa, makin rajin cari jiwa buat Tuhan. Atau orang layani jiwa-jiwa yang datang. Jangan bilang saya sudah tua. Saudara, saya mau tanya, saya mau beritahu. Orang tua yang menjaga urapannya. Urapannya itu seperti, saudara tahu, semakin kental. Semakin harum. Itu seperti anggur yang tua, yang disimpan. Saya pernah khotbahkan di sini. Itu dibuka, harumnya memenuhi seluruh. Kenapa? Punya kualitas. Jaga hidup kita. Saya pun juga sudah tidak muda. Udah tua, 50 tahun lebih. Anakku sudah 28 tahun. Jaga, saudara. Karena iblis tidak suka ketika orang dipakai Tuhan. Ini saya bicara buat diri saya juga sendiri. Oleh sebab itu saya menjaganya. Saya tidak pernah pergi kemana-mana tanpa ada orang. Saudara ipar saya bilang ini sama istri saya. Kalau Pak Gem pergi mana-mana temani. Pak Gem itu ganteng. Saya bilang tidak. Saya biasa saja. Tapi saya tahu ada urapan Tuhan yang membuat orang melihat saya ganteng. Oleh sebab itu saya harus menjaganya. Karena urapan itu harus makin harum. Saudara, saya berdoa di usia kita harus makin serius. Kadang kita sedang mempersiapkan rumah di sana. Amin. Opa dan oma. Saudara, jadi teladan. Terus Anda anak-anak muda jangan kalah dengan opa dan oma. Amin. Miliki kehausan dan kelaparan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri.